Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, tim oposisi yang kami hargai, serta hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Aulia Ramadhani selaku pembicara pertama dari tim proposisi. Di sini saya mendukung mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Bumi tidak diwariskan dari nenek moyang kepada kita, tetapi dipinjam dari anak cucu kita. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa sumber daya dunia bukan hanya milik satu negara, satu generasi atau satu kelompok tertentu. Karena ketika air habis, energi diperebutkan dan lingkungan rusak, dampaknya tidak berhenti di garis perbatasan negara. Hari ini, dunia menghadapi kenyataan bahwa sumber daya penting justru dijadikan alat kekuasaan dan perebutan kepentingan. Negara kuat menimbun, sedangkan negara lemah kekurangan, dan bumi terus dieksploitasi tanpa batas. Maka dari itu, kami tim proposisi percaya dunia membutuhkan kerjasama global dalam mengatur sumber daya penting agar tidak lagi dikuasai oleh siapa yang paling kuat, tetapi digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kami mendukung Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Karena kami percaya sumber daya penting dunia tidak bisa dikelola hanya dengan prinsip siapa kuat dia dapat. Hari ini dunia sedang menghadapi krisis energi, perebutan mineral, dan kerusakan lingkungan, hingga ancaman perang, air, dan pangan. Dan masalah terbesar dunia saat ini adalah sumber daya yang menentukan hidup miliaran jutaan manusia justru diperlakukan sebagai alat kekuasaan dan keuntungan semata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya adalah potensi yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sedangkan internasional menurut KBBI adalah menyangkut bangsa atau negara seluruh dunia. Dalam debat ini, yang dimaksud sumber daya penting adalah air bersih, energi, pangan pokok, dan mineral penting, serta sistem ekonomi strategis yang seperti hutan dan lautan. Sedangkan Agensi Sumber Daya Internasional adalah lembaga global independen di bawah kerjasama internasional yang bertugas mengatur distribusi, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya penting dunia agar lebih adil dan berkelanjutan. Agensi ini bukan pemilik sumber daya, agensi ini bukan penjajah baru, tetapi wasit global agar negara-negara tidak saling menghancurkan demi berebut sumber daya. Dewan Juri, realitanya di dunia ini hari ini gagal mengelola sumber daya secara adil. Kita melihat gas dijadikan alat tekanan politik, pangan dimonopoli, mineral diperebutkan, dan lingkungan dihancurkan demi keuntungan ekonomi. Contoh nyata yang dapat kita lihat dari perang antara Rusia dan Ukraina yang memicu krisis energi global sejak tahun 2022. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan terganggunya pasokan minyak dan dunia, sehingga harga energi melonjak di berbagai negara. Menurut International Energy Agency (IEA), perang tersebut menjadi pemicu krisis energi global pertama dan yang menyebabkan pasar energi dunia berada di dalam kondisi tidak stabil. Akibatnya, harga listrik meningkat, biaya hidup masyarakat naik, pertumbuhan ekonomi terganggu, dan banyak negara yang mengalami kesulitan energi. Bahkan di Ukraina sendiri, infrastruktur energi menjadi pembangkit listrik, menjadi target sasaran militer, sehingga banyak masyarakat kehilangan akses listrik dan pemanasan waktu dalam jangka waktu lama. Hal ini membuktikan bahwa ketika sumber daya penting seperti energi hanya dikuasai dan diperebutkan oleh negara tertentu, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan agensi sumber daya internasional agar pengelolaan energi dan sumber daya penting tidak lagi menjadi alat konflik dan tekanan politik global. Selain itu, menurut United National Environment Programme (UNEP), penggunaan sumber daya alam global meningkat lebih 3 kali lipat sejak tahun 1970 dan menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan dunia. Artinya, ketika setiap negara berjalan sendiri-sendiri, yang terjadi bukan kesejahteraan bersama, tetapi perebutan dan kekuasaan kerusakan bersama. Dalam dasar hukum internasional, Piagam PBB Pasal 1 Ayat 3, PBB dibentuk untuk mewujudkan kerjasama internasional dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Maka, kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya dunia adalah bagian dari semangat hukum internasional sejak awal. Resolusi Majelis Umum PBB 1803 tahun 1962, resolusi ini menegaskan negara memang memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan negara lain dan harus dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Artinya, kedaulatan tidak bersifat absolut.
UNCLOS 1982 bagian 11 dalam hukum laut internasional, dasar laut internasional disebutkan sebagai Common Heritage of Mankind atau warisan bersama umat manusia. Karena itu, pengelolaannya dilakukan oleh International Seabed Authority (ISA). Ini bukti nyata bahwa dunia sudah pernah sepakat membentuk lembaga internasional untuk mengatur sumber daya global. Jadi, agensi sumber daya internasional bukan ide utopis. Modelnya sudah ada. Kemudian, dalam dasar hukum nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, terdapat kata ataupun tersampaikan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat. Sekali lagi saya katakan kemakmuran rakyat. Kalau perebutan sumber daya itu justru menyebabkan perang, kelaparan, dan kerusakan lingkungan, maka justru pasal 33 gagal tercapai. Karena itu, peraturan global justru membantu mewujudkan semangat pasal 33 dalam level skala internasional. Kemudian dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian dalam hal ini saya memiliki poin-poin penting. Yang pertama, dunia hari ini gagal karena sumber daya dijadikan alat kekuasaan. Hari ini aturan dunia sejalan dengan prinsip siapa kuat dia dapat. Negara kaya menimbun, negara besar memonopoli, dan negara miskin hanya mendapatkan menjadi tempat eksploitasi. Akibatnya terjadi perang dagang, embargo energi, dan ketimpangan global. Padahal kebutuhan dasar manusia seharusnya menjadi prioritas utama, bukan alat politik. Dengan adanya agensi sumber daya internasional, distribusi sumber daya dapat diawasi, negara surplus dapat membantu negara krisis, dan eksploitasi berlebihan dapat dicegah. Karena kalau kapal bocor, manusia waras tidak akan rebutan sekoci. Mereka akan bekerja sama agar semua selamat. Kemudian yang kedua, pengelolaan berbasis sains lebih baik daripada ego nasional. Hari ini banyak negara yang mengeksploitasi sumber daya demi keuntungan jangka pendek. Akibatnya hutan dibakar, laut dirusak, dan cadangan sumber daya semakin menipis. Padahal bumi ini saling terhubung. Ibarat tubuh manusia, jantung tidak bisa berkata bahwa darah hanya miliknya sendiri. Karena ketika satu organ rusak, seluruh tubuh akan ikut hancur. Agensi internasional memungkinkan penggunaan data ilmiah, pengawasan global, dan distribusi berbasis kebutuhan serta daya dukung bumi. Jadi, keputusan tidak lagi berdasarkan ego politik semata. Kemudian yang ketiga, agensi ini mencegah perang sumber daya di masa depan. Sejarah menunjukkan perang minyak, konflik air, dan perebutan wilayah karena sumber daya selalu menjadi ancaman besar dunia, dan di masa depan air, pangan, dan mineral teknologi akan menjadi sumber konflik yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah kita ingin generasi mendatang berperang demi air dan energi? Ataukah kita ingin ada sistem global yang sejak awal memastikan pembagian sumber daya berjalan dengan adil? Agensi ini bukan mengambil negara kita, tetapi melindungi dunia agar tidak hancur karena perebutan sumber daya. Dewan Juri, agensi sumber daya internasional bukan perampasan kedaulatan, tetapi bentuk kerjasama global agar sumber daya tidak dimonopoli, konflik dapat dikurangi, dan bumi tetap layak diwariskan. Karena kemakmuran suatu negara tidak mungkin tercapai jika dunia terus dipenuhi perang, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Maka kami tegaskan, dunia dengan agensi sumber daya internasional adalah dunia yang lebih adil, lebih stabil, dan lebih manusiawi. Oleh karena itu, kami mendukung Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.